Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yakni wawasan akademik dan juga visi dan misi. Visi UINMA adalah kampus unggul berreputasi internasional, dan pada saat itu menjelaskan tentang keunggulan ulul albab yang dibagi menjadi 4. Yang pertama keagungan spiritual, yang kedua keagungan akhlak, yang ketiga keluasan ilmu, dan yang terakhir adalah kematangan profesional. Di mana yang pertama dan kedua yakni keagungan spiritual dan keagungan akhlak diaplikasikan pada saat kita berada di ma'had, yakni pada saat pembelajaran taklim di ma'had. Dan yang ketiga dan keempat tentang keluasan ilmu dan kematangan profesional diaplikasikan saat kita berada di kampus. Dan diharapkan pada saat itu kita dapat lulus tepat waktu dalam 8 semester. Unsur pelaksana akademik yang pertama Fakultas Tarbiyah, yang kedua Fakultas Syariah, yang ketiga Fakultas Ekonomi, yang keempat Fakultas Psikologi, yang kelima Fakultas Humaniora, yang keenam Fakultas Sains dan Teknologi, dan yang terakhir adalah Fakultas Kedokteran. Dalam UIN Malang terdapat 48 program studi dan jalur-jalur pada saat pendaftaran di UIN Malang ada nasional yang meliputi SNMPTN dan SBMPTN, yang kedua SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri, Prestasi, dan lain-lain. Beban SKS di UIN Malang sekitar 145-155. Akan tetapi setiap program studi ini berbeda dan masa studi di sini 8-11 semester. Penilaian di dalam perkuliahan ada 5. Yang pertama kuis, yang kedua tugas, yang ketiga praktikum, yang keempat UTS, dan yang kelima UAS. Pada saat kita belajar di UIN Malang, pada saat semester pertama kita belum tahu dosennya, tapi untuk selanjutnya akan ada dosen yang membimbing kita sampai kita lulus nanti. Lanjut kedua, materi kedua adalah AUPK yang dibawakan oleh Ibu Nurdiana dari Fakultas Ekonomi, yang mana beliau adalah Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan. Beliau berpesan bahwa pemimpin bukan orang yang pandai merangkai kata-kata, namun bisa melakukannya. Dan beliau memberikan pesan kepada kita bahwa 4 tahun ke depan kita harus bisa menjadi sarjana. Pada saat materi ini menjelaskan tentang UKT, yang mana UKT tersebut tidak akan naik selama 6 tahun. Dan apabila ada mahasiswa yang menginginkan syarat banding UKT, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni apabila orang tuanya meninggal, orang tuanya kena PHK, terjadi bencana. Kita di sini tujuan kita di sini adalah belajar untuk lulus secara tepat. Lanjut ke materi ketiga, yakni tentang wawasan bidang kemahasiswaan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Beliau menjelaskan DEMA adalah bidang eksekutif seperti presiden dan wakil presiden jika di dalam pemerintahan Indonesia. Yang kedua adalah SEMA, yakni bidang legislatif seperti gubernur dan wakil gubernur. Ada poin-poin pengembangan mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa memiliki kemampuan bidang akademik dan non-akademik, dan yang mana prestasi akademik ini harus membanggakan dalam kuliah reguler, misalnya IPK di atas 3. Selain itu, prestasi bidang non-akademik seperti bakat minat dan diri sendiri bisa kita wujudkan di dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan. Fasilitas kampus UIN Malang adalah ada 18 organisasi kemahasiswaan, yakni DEMA, Resimen Mahasiswa Pramuka, KSR, PMI, Paduan Suara, Junior, Koperasi Mahasiswa Padang Bulan, Seni Religius, Paparatusina, Teater, Simfoni, Taekwondo, Jepret Club, dan karya ilmiah. Yang keempat adalah materi tentang kerjasama dan kelembagaan. Spiritualitas